Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Septian dari kelas Elektro 7. Saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara saja, tetapi dalam kehidupan beragama, khususnya Islam. Islam juga memiliki sumber hukum yang selama ini digunakan oleh seluruh umat Muslim. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah, pada 17 Ramadan. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah dan tauhid. Sedangkan ayat yang diturunkan di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum Islam. Nama-nama Al-Quran: Alkitab, Al-Bayan yang berarti terjemahan, Al-Qalam, Al-Balagh yang berarti kabar sempurna, An-Nur yang berarti cahaya, dan Ar-Ruh yang berarti angin. Isi kandungan dari Al-Quran itu akidah, ibadah, hukum, dan sejarah. Fungsi Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam bagi kehidupan manusia, sebagai petunjuk jalan yang lurus, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam agama Islam, Al-Huda yaitu petunjuk, Al-Furqan yaitu pemisah, Al-Ashifat yaitu obat, dan Al-Mauizah yang berarti nasihat. Selanjutnya adalah hadis. Hadis biasanya disebut juga sunnah. Menurut istilah syara adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW. Sejarah hadis dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa pembentukan hadis, masa penggalian, masa penghimpunan, dan masa pendiwanan. Bagian-bagian hadis. Yang pertama, rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Sanad yang berarti sandaran, matan kalimat yang terdapat dalam hadis, dan harif mudawin, orang yang mencatat hadis. Hadis berdasarkan sandaran, itu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktub. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Bagian hadis berdasarkan kuantitas rawi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Bagian hadis berdasarkan kualitas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis qudsi. Fungsi hadis. Yang pertama, bayan at-taqrir yang berarti memperjelas isi Al-Quran, bayan at-tafsir menafsirkan isi Al-Quran, bayan at-tafsir memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran, dan bayan nasakh yaitu mengganti ketentuan terdahulu. Selanjutnya, ijtihad. Ijtihad menurut bahasa, artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Syarat mustahid yaitu mengetahui Al-Quran, mengetahui asbab al-nuzul, mengetahui nasib dan mansukh, mengetahui as-sunnah, mengetahui ilmu dirayah hadis, mengetahui bahasa Arab, dan bersifat adil dan takwa. Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarang menentukan hukum dari suatu permasalahan. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad al-ruju' yang berarti kembali, fungsi ijtihad al-ihya yaitu kehidupan, dan fungsi ijtihad al-inabah yaitu pembenahan. Wilayah ijtihad. Ijtihad hanya bisa dilakukan dalam wilayah atau masalah hukum syara yang bentuk pembuatan fisik dan furu', dan ukubat, sistem sanksi, dan muamalah yang nasabnya bersifat dan tidak pasti. Dari presentasi tersebut dapat saya simpulkan bahwa sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad sangat berguna bagi umat muslim karena sumber hukum Islam dapat dijadikan pedoman kita untuk menjalani hidup ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.